Penutupan pengajian ini ditutup dengan makan nasi biryani dari Bu Titi Purwo. Rasanya maknyus. Assalamualaikum. Kita ini lagi pengajian di mana, Mbak Titi? Di tempatnya Gus Muafik. Bisa agak kenceng, Mbak Titi? Di Gus Muafik di Ya. Jalan Magelang, Yogyakarta. Bersama ibu-ibu herbal. Hari-hari bersama Al-Quran Yogyakarta. Iya. Assalamualaikum Mbak Asma. Iya. Salam. Halo, kakak-kakak cantik. Hai. Assalamualaikum. Kita lagi di tempatnya Gus siapa ini? Muafik. Iya. Lupa ya? Oke, nanti tak tulis di teksnya ya. Oke. Halo, ya baru ngaji. Ya. Ya, Mbak Nurul. Bu Komandan. Pengajian dari motivasi dari Seimbang. Kenapa? Mbak Nuku itu lah suka memotivasi dari pasangannya karena tapi ada Kak Jaja ini nana lapor Itu Gus Muafik. Dan yang itu yang gemuk itu Bu Nyainya. Assalamualaikum. Kita lagi pengajian tempatnya Gus Muafik. bukan Rani cium lirik-lirik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil amma ba'du. Matur dumateng Pak Yai. Lho, kemudian terus langsung Gus lagi. Gus mawon dadi kula runcik enom. Bukan apa nggih. Saya tuh sering didukani Pak Pur. Yo Pak Yai ojo Gus emang wong cilik ta cilik. Itu saya bilang ya, jangan kita sih derek sepuh betul. Jadi nggih, karena kebiasaan deh. Dan saya tuh sebenarnya dulu sudah pernah bertemu. Bahkan panjenengan, aku ingat betul, saya ingat-ingat waktu itu di tempatnya Bu Rini, Bu Bambang siapa Mbak? Bu Rini, Bu Bambang siapa? Yang kagungan UTY ini kan loh. oh Bambang tadi Kayak semacam kayak saya diberikan tanggung jawab nggih. Karena Allah yang memberikan langsung amanah kepada saya sehingga saya punya kewajiban untuk memohonkan. Mereka ini hari-hari saya foto niki. Ini soalnya kan kami ini herbal itu singkatan sebenarnya, singkatan dari hari-hari bersama Al-Quran. Jadi hari-hari itu kita memang wajib untuk membaca Al-Quran, tidak terbatas berapapun mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mungkin 1 ain, ada yang mungkin 1 juz, ada yang seterusnya. Selain itu, dalam perjalanan waktu kami berhasil membuat semacam charity gitu, sehingga kita bisa membantu pondok-pondok pesantren yang kekurangan tentu, enggak seperti pondoknya Gus Muafik yang sudah memang yang masih kecil-kecil itu kita bantu. Alhamdulillah ada banyak yang kita bantu. Mungkin kalau diulangi itu 3. Kiai Hasan, Gus Musafir, Al-Miftah. Terus ada yang di
Banyuwangi, ada lagi di seberangnya lagi, ada yang di Wonosari, ada yang sampai kita itu bisa membuatkan TK dan PAUD, tapi kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada, lembaga-lembaga sosial itu. Salah satunya ini ada WCC, ada Platinum, ada ini kita gandeng bersama-sama untuk ikut mewujudkan cita-cita anak bangsa untuk sekolah. Itu tidak boleh menutup mata untuk melihat keadaan seperti itu. Adanya semacam lembaga Sariti memang dimaksudkan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Jadi saya berterima kasih sudah tahu pada Rawu kesini, akhirnya saya bisa melihat dan bersilaturahmi dan dengan menjenengan semua, termasuk Bu Purwo lama sekali tidak ketemu sekian tahun. Pak Purwo yang kadang kesini, ya kita doakan sembuhkan oleh Allah dan dijaga sendiri oleh Allah. Makanya kalau kita mau dijaga oleh Allah ya kita ikut jaga Quran. Nah sekuatnya, karena menjaga Quran itu ada kelasnya, ada yang kelas grosir. Nah kalau kelas grosir itu ya takfid niku. Rapia, ulama, ada yang pengecer. Makanya eceran Quran itu kan banyak. Toko eceran itu, makanya mereknya ada merek Yasinan karena ngecernya Yasin. Ada toko kecil namanya Tahlilan karena lagi ngecer Kulhu, Falak, Nas. Itu ada yang mereknya Suruh Lorongtu, Semelai Rohman. Oke. Ada eceran paling kecil itu kalau dipanggil suaminya dijawab nun, itu ya Quran. Oh, gitu ya Gus. Iya. Nun itu Quran. Oh iya, ada yang nun gitu. Nun wal Quran ya. Jadi nun wal qalam wa ma cukup anu lutis Pak. Damel ke ibu-ibu niki lutis. Mboten kena ente semakmu. Nah, dijaga semua. Lah nanti Quran itu dipanggil pulang. Nggih, Quran dipanggil pulang, nanti itu yang ada di batu tinggal batunya, yang ada di mushaf tinggal kertasnya. Nah, yang di hati manusia itu dipanggil sak manusianya. Nanti di sana kan dikumpulkan kembali di Lauhul Mahfuz. Nah, setoran. Siapa yang bawa Quran itu? Ya. Alhamdulillah. Jadi ini tadi ada tukang lutis ya, langsung dipanggil. Intinya untuk ngelarisin gitu. Setor nun. Nah, insya Allah semua nanti kembali. Jadi itu Al-Quran. Kita sebagai orang Islam ya harus punya tabungan. Syukur-syukur bisa dihafalkan yang pendek-pendek. Apa lah ini Bu Purwo mengampu yang mau cicilan, mau pelunasan, yang lunas tidak monggo. Saya sangat ya matur nuwun sangat monggo dilanjutaken. Ya muga-muga sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fatihah. Mana hukumnya Gus? Sedangkan saya kan sudah berhijab gitu loh. Saya sometimes juga saya melepas, memang karena itu memang apa ya, kayak kalau saya pakai ini nanti akhirnya mengganggu kegiatan itu gitu Gus, nyangkut-nyangkut di kawatnya itu gitu. Jadi gini, Tuh rambut yang nyangkut. Quran itu ada surat Yasin. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Marodatna wa asfalana illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Watin demi buah tin. Ini sumpah Allah terhadap Nabi Nuh. Wa zaitun sumpah Allah terhadap Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Ulazmi. Waktu di sini, nah itu sumpah Allah terhadap Nabi Musa, terhadap Nabi Muhammad itu wahana dan demi keamanan bangsa dan negara. Nah keamanan bangsa dan negara ini taruh depan.
untuk menjamin lafaz sholat nanti di asal taklim. Jadi menyenangkan ini menjadi manusia itu sudah baik. Manusia itu sudah bentuk terbaik, udah nggak dikasih taring, berarti nggak copot-copotan, udah nggak dikasih cakar, berarti sudah nggak cakar-cakaran. Makanya manusia itu sebenarnya sudah baik. Berarti saya dosa nggak kalau Bentar dulu, jelasin. Sabar, itu baik. Sabar. Manusia itu sudah baik. Makanya bahkan manusia yang tidak mengenal Tuhan pun sebenarnya baik. Makanya Ibnu Tufail itu nulis sebuah novel panjang, Hayu Ibnu Yaqzan, si hidup anak si sadar. Itu disadar oleh orang Eropa jadi Tarzan itu. Jadi manusia itu basicnya baik. Basicnya baik, nanti lakukan sholat kalau insana biasa. Semua rodatnau asfala safil itu manusiawi. Jadi dari punya gigi, nggak punya gigi, dari bisa jalan, nggak bisa jalan, jadi jelek semua. Dari pipinya yang tadinya kenceng, jadi kendor-kendor. Dari matanya yang bagus, jadi kayak lihat. Itu rodatnau asfala. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan berbuat baik dan beramal soleh, kan gitu. Nah, orang beriman itu kan nggak bisa dikarang. Gitu, karang itu iman itu harus diajari oleh Allah lewat Rasulnya. Nah, Rasul itu di Mekah sana. Makanya Rasul itu punya pewaris. Gitu lah, pewarisnya itu ya ulama itu pewarisnya. Makanya kalau kiai-kiai ngaji itu cari kiai yang memang bagian dari pewaris Nabi. Dia dapat dari mana? Makanya dia dari gurunya siapa dulu. Gak bisa langsung Quran Sunnah itu ditanya, gurumu siapa? Dari siapa? Mbak Sri itu misalnya. Yang Mbak Sri banyak. Ada Mbak Amin, ada apa gitu. Nah itu semua dulu kalau di sini rata-rata kiai itu muridnya Kiai Jombang, Kiai Hasyim. Itu Kiai Hasyim itu muridnya Kiai Soleh, Kiai Khalil, Kiai Asy'ari. Kiai Amanun itu ada sambungannya. Kiai Asy'ari itu muridnya Kiai Khairon. Mbak Khairon itu Mbak Gareng Purwodadi. Mbak Khairon muridnya Mbak Abdul Wahid di Solo Tigo. Muridnya Mbak Abdul Halim di Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan di Tuban. Muridnya Kiai Jabar di Tuban. Muridnya Kiai Abdul Rahman di Lasem. Muridnya Kiai penjaga keamanan. Terobos apa saja? Negara. Makanya kalau yang lain sholat Ya. Idul Fitri, keamanan bangsa dan negara. Arab itu bagus orangnya, agamanya bagus. Tapi kenapa dua-duanya jebol? Keamanan bangsa dan negaranya rusak. Makanya nggak boleh teroris atas nama agama tapi merusak keamanan bangsa dan negara. Boleh ditindak, gitu loh. Boleh dieksekusi. Tidak boleh atas nama agama apapun merusak keamanan manusia dan ini nggak bisa. Nah, penjaringan pada di situ, makanya ya nggak usah dipikirin, pakai ganti helm ya ganti helm gitu aja. tapi kan kadang gimana gitu bos kan saya sudah berhenti. Nah kalau ngaji ya nggak apa-apa pakai jilbab. Iya. Kalau pelatihan dari tentara ya, itu ribet ya. Gimana ya guys? Kalau gitu, kalau tentara kalau ternyata pakai gitu nggak ribet ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu ribet ganti helm baca ya. Itunya bisa dilepas nggak apa-apa. Dalam posisi menjaga keamanan bangsa dan negara, begitu lah. Jadi nggak usah dipikir gitu. Matur suwun pencerahannya tuh. Nah, tapi kalau lu mau ngaji ya jangan pakai helm baja. Terakhir itikaf di sana. Lah kita kan untuk masuk ke masjid itu benar-benar harus punya stamina yang benar-benar kuat karena kayak kita itu gini nggak bisa jalan dengan gini karena saking orangnya tuh banyak dan apa itu namanya polisi apa namanya askar gitu. Askarnya itu dulu itu benar-benar dia itu mengandalkan tangan dengan tangan itu semua itu ini tapi dia juga bisa dikalahkan kalau jamaah kan banyak banget didorong dia ambruk Ya jelek karena menafikan yang lain. Nah, itu lah. Kebaikan Jadi itu makanya harus kalau bareng-bareng. biasa ada yang berdiri. Benar. Itu yang lain Allah Akbar. Ya kepengen aku ya pengen sholat tapi nek sholat ditinggalkan sing ngene sudah hilang. Nah, itu. Ada bagian-bagiannya sendiri. Ada bagiannya masing-masing. Gitu lah. Ini biasa saja waktu itu. Begitu waktunya perang ya kita bersembunyi penjagaan maju kan. Waktunya sembahyang penjagaan jongkok kita sholat. Tapi waktu berdil-berdilan penjagaan maju kita lari. Mau
itu bisa menyenangkan malah mati. Jadi baik itu tidak sendiri, Ya, kita jadi bersama-sama. laki-laki itu kan kelihatan cakep karena bajunya bersih. Yang nyuci siapa? Ya istri. Begitu suaminya ngaji seneng ya istrinya dapat pahala karena bagian bersih-bersih. Bagian jemur, lumayan jemur, masih bisa jemur. Dia masih bisa jemur, masih bisa mau. Matur nuwun sangat Gus. Matur nuwun. Nah, yang sekarang ini kita orang-orang awam ya, untuk menuju ke ridha Allah dan rahmat Allah itu apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan sehari-hari, khususnya wanita-wanita. Jadi kan misalnya hidup itu kan paling susah itu dicintai Allah. Kalau mencintai aja mudah, memang Allah dicintai. Nah, hidup itu bisa dicintai itu kan bisa memberi orang yang tidak pernah memberi, memaafkan orang yang melukai, terus menyambung silaturahmi yang memutus. Itu adalah paling gampang. Itu paling gampang. Itu ada di dalam rumah tangga. Paling gampang. Jengkel gitu karena habis disakiti, tetap aja memaafkan. Dengan itu hanya bisa terjadi di dalam rumah tangga. Kalau sama orang lain masih bisa ya. Iya, kalau dalam rumah tangga tadi habis diomeli terus silaturahmi kayak mau putus gitu. Jadi makanya kalau ibu-ibu itu sebenarnya paling mungkin untuk mendapatkan derajat dicintai ini di dalam rumah tangga itu. Sama suami ya. Iya ya. Padahal itu ada jengkel ya susah ya. Kalau di dalam rumah tangga jengkel tetap memaafkan. Kadang sudah dikhianati masih bisa menerima. Ada kayak Allah kan. Orang jauh wablok mabuk apa kemana terus tiba-tiba ke masjid astagfirullahaladzim ya sudah. Nah dalam rumah tangga kan bisa begitu. Suami udah mau. Tapi kan kalau ada kiriman data kan bisa. Kiriman pulsa kan bisa. Tapi ikhtiar itu juga bagian dari takdir ya berarti. Nah iya. Makanya takdir itu ada takdir mubrom atau takdir mu'allak. Yang mubrom itu mati. Yang lain itu bisa dengan doa, dengan apa? Diikhtiarkan ya. Diikhtiarkan. Makanya kan ibaratnya kartu itu kuotanya ada, tapi kalau ada yang kirim pulsa tambahan kan tetap dibayar paket datanya. Makanya didoakan silaturahmi itu bisa merubah. Karena Allah itu Rahman Rahim. Kumandang azan, kita hentikan sejenak untuk pengajiannya. Kemudian kita lanjutkan dengan doa penutup. Rabbana innana sami'na amriyan min al-iman aminu bi rabbikum wa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa sallim 'ala rasul rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa qina wa bi'ana rabbana fa'alna wa lamdana wa 'alna wa qina wa zidna 'ala ya Allah اغفر لنا ذنوبنا بين امهاتنا مشيخنا وجل جداتنا وغفر لنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى اله وصحبه نسيان من نوري في الرحمن وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين Oke, ini akhir dari acara. Guys, ini adalah nasi biryani khas India Pakistan ya. Iya, ada paprika. Halo, Mbak. Jadi itu lebih baik dimakan dengan roti nasi biryani. Nasi biryani nih berasnya dari beras basmati. Bukan basma loh, basmati. Gus
Segini dulu ya cerita dari aku dan ibu-ibu herbal hari-hari bersama Al-Quran. Yuk, bye-bye.